Oke, selamat malam untuk kita semua. Di sini saya akan memvideokan atau memaparkan salah satu bagaimana kita menggunakan pemrograman Python dalam operasi aritmatika sederhana. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa tools yang saya gunakan, baru apa library yang saya gunakan, dan di sini saya akan memperlihatkan hasil running dari video tersebut. Oke, teman-teman, di sini untuk salah satu tools pemrograman Python yang akan saya gunakan yaitu Google Colab. Jadi Google Colab ini teman-teman itu adalah salah satu layanan dari Google berbasis cloud yang memungkinkan kita untuk menjalankan kode Python secara gratis dengan melalui browser saja. Nah, untuk mengaksesnya itu sangat mudah ya teman-teman. Tinggal kita cari Google Colab, baru kita pilih paling atas welcome to Google Colab, baru pilihan baru tinggal menunggu memuat teman-teman. Nah, di sini sudah mulai teman-teman. Di sini kita akan memulai coding. Jadi untuk pemrograman Python yang akan saya kerjakan ini itu kita sederhana saja, itu untuk melakukan penjumlahan matriks 3x3. Sini saya akan memulai untuk melakukan codingnya terlebih dahulu, baru setelah itu saya akan menjelaskan kepada teman-teman terkait codingannya. Oke. Untuk library yang digunakan itu kita menggunakan dua library ya teman-teman. Kita menggunakan library yang namanya NumPy sama Matplotlib. Import NumPy, baru import Matplotlib. Untuk operasi matriks, membuat matriks 3x3. Kita masukkan untuk A-nya. Oke. Kan ini satu tiga masukkan lagi nilainya. Biar rapi. Oke. Dan untuk nilai A baru kita lanjut ke nilai B-nya. Baru itu masukkan 9. Untuk di sini 8,7, good. Up. Ya,
Oke, sudah kita masukkan, baru kita masuk ke operasi dasarnya. Operasi dasar matriks. Untuk penjumlahan ini A plus A plus B. Untuk kalian berarti 6 A B. Untuk perkalian matriks baru kita masukkan print matriks A B D N begitu juga untuk ini dan untuk ini hasil penjumlahan ini untuk penjumlahan nanti kita masuk ini hasil perkalian baru setelah ini untuk penjumlahan untuk operasi dasar matriksnya kita membuat untuk yang keduanya visualisasinya. Ini dia yang kedua. Tadi yang pertama kita membuat operasi matriksnya menggunakan library NumPy. Selanjutnya kita untuk menggunakan Matplotlib, library Matplotlib untuk membuat visualisasinya. Visualisasi ini menggunakan Matplotlib library. Buat data sinyal sederhana. Oke, lanjut kita masukkan untuk X-nya np dot space 0 10,100 kita buat di sini. Ini menandakan untuk supaya supaya kita dapat menandakannya teman-teman dan dapat paham. Ini untuk artinya ini 100 titik dari 0 sampai 10. Lalu selanjutnya kita masukkan untuk Y-nya. Y-nya itu INP sin X. Oke, supaya rapi. Ini untuk fungsi sinusnya. Fungsi sinus. Oke, kita lanjut. ILP dot plot suka X my level sama dengan
sin x. Oke, lanjut title visualisasi fungsi sinus. Aku lanjut plt x label, kita masukkan untuk x nya, baru plt y label ini untuk fungsi sinnya. Oke, plt legend, baru plt read to true, ya, baru plt dot show. Oke. Jadi teman-teman, ini adalah kode Python untuk operasi dasar matriks dan untuk kita mau melihat visualisasinya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa sedikit penjelasan. Pertama, kita mulai dari library yang kita gunakan. Yang pertama, kita menggunakan library namanya NumPy. Ini salah satu library Python yang paling sering digunakan untuk komputasi numerik. Jadi ini kita dapat memanggil fungsinya lebih singkat daripada nanti kita memakainya kayak numpy.array atau apa nanti gitu. Baru untuk selanjutnya kita menggunakan library-nya yang namanya matplotlib.pyplot.split. Ini dia salah satu library untuk visualisasi datanya, tapi ini lebih berupa grafik, dalam bentuk grafik. Di sini pyplot artinya itu adalah submodulnya yang dia menyediakan fungsi seperti plotting untuk seperti di salah satu aplikasi software di MATLAB. Baru dengan adanya splt kita dapat memanggil fungsinya secara singkat. Baru selanjutnya kita mulai dari sini ya teman-teman, menggunakan NumPy untuk operasi matriks. Dia membuat matriks 3-3. Jadi NP array ini artinya itu kita dari NumPy tadi itu digunakan untuk membuat array-nya atau matriksnya. Inputnya itu berupa list Python. Baru ini adalah variabel A-nya berisi matriks 3x3. Baris pertamanya adalah 1, 2, 3. Baris kedua 4, 5, 6. Dan baris ketiga 7, 8, 9. Begitu juga untuk variabel yang B. Baru di sini selanjutnya kita ke operasi dasar matriksnya. Operasi dasar matriks untuk penjumlahan seperti biasa teman-teman, kita menggunakan operator plus. Ini untuk sebagai penjumlahannya. Baru untuk perkaliannya kita menggunakan operator underscore nih, atau ya untuk perkalian matriksnya. Di sini print ini untuk menampilkan isi matriks dan hasil perhitungan layar konsol. Jadi mulai dari sini itu sudah bisa menampilkan output kita yang kita inginkan ya teman-teman. Baru selanjutnya ada nama dari visualisasi menggunakan matplotlib. Nah, di sini X sama dengan MP linspace itu kita ini sudah saya buat keterangannya teman-teman, itu kita artinya membuat 100 titik data yang merata dari angka 0 sampai 100. Contohnya itu kayak 0,0, 0,1, 0,2 sampai 10,0. Variabel X di sini untuk sebagai di sumbu horizontalnya atau input. Baru untuk Y sama dengan np.sinx ini dia itu untuk menghitung nilai sinus dari setiap elemen di X tadi. Baru dia nanti akan menghasilkan gelombang sinus. Dan ini untuk di sudut vertikalnya atau nanti bisa dibilang di outputnya. Untuk plt.plot itu artinya kita membuat grafik garis dengan sumbu X dan sumbu Y. Baru untuk plot.title ini lebih ke memberikan judul kepada grafiknya itu seperti visualisasi fungsi sinus ini untuk judul grafiknya. Baru plt.xLabel itu kita seperti memberi label untuk pada sumbu X. Sumbu X labelnya X, sumbu Y sin X. Baru ada namanya ini juga ini ya tadi pltxLabel, pltyLabel,
Lalu selanjutnya ada PLT Legend, ini untuk menampilkan legenda sesuai dengan label yang didefinisikan. Lalu ada PLT Grid True, itu artinya itu untuk menampilkan garis grid pada grafik agar lebih mudah membaca posisi titik pada sumbu. Show, nah ini udah kata aja show berarti untuk menampilkan grafik ke layar. Jadi kita akan melihat hasil outputnya. Memang agak lama ya teman-teman. Oh ya, plot ya. Oke. Oh, alah. Eh, nah ini ya teman-teman. Di sini kita dapat melihat hasilnya untuk matriks A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi untuk matriks B-nya 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi hasil penjumlahannya 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Baru ini ya di ketiga baris hasil penjumlahannya 10. Baru untuk hasil perkaliannya ada 30, 24, 18, 84, 69, 54, 138, 114, dan 90. Nah, ini untuk hasil visualisasinya yang telah kita buat. Dan ini berarti ini adalah PLT dot title. Ini untuk visualisasi fungsi sinus. Ini berarti bentuk gelombang dari matriks, baik dari segi penjumlahan maupun perkaliannya. Ini bentuk gelombangnya. Baiklah, sekian hasil demo dari Python dengan menggunakan dua model library, yaitu NumPy dan Matplotlib.pyplot. Dan matriks yang digunakan itu 3x3. Terima kasih sudah menonton. Dadah.